Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ni'amillah. Alhamdulillahi alladzi ja'alana min ummati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hubba man yuqarribuna ila hubbika ya Allah ya Rahman ya Arhamar Rahim. Baik, alhamdulillah, puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita, kekasih kita, sang pemberi syafaat kelak, Rasulullah Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam juga untuk seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in, dan kepada seluruh umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil ma'ad insyaallah. Baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian sirah nabawiyah yang merujuk kepada kitab utama Fiqhus Sirah An-Nabawiyah li Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah rahmatal abrar wa sa'allahu dharihahu wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid darain amin amin ya rabbal alamin. Di tahun ke-9 setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu pembahasan kita kemarin. Sebagian dari kaum muslimin yang berdagang lintas negara, khususnya ke Syam ini, pulang ke Madinah bawa khabar, bawa informasi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu balaghal muslimina minal ambatil ladzina kanu yantaqilun aw yatanaqqaluna baina Syam wal Madinah litajarah. Informasi yang mereka berikan kepada Rasulullah, ya Rasul, ini orang-orang Romawi lagi menghimpun kekuatan. Desas-desus yang beredar, mereka mau menyerang kaum muslimin. Ini yang kami dapatkan informasinya ya Rasulullah. Di tahun ke-9 bulan Rajab, wa kana dzalika fi syahri Rajab sanata 9 minal hijrah. Bulan Rajab lagi puncak-puncaknya musim panas. Waqad balagal har aqsahu wan nasu fi usratin minal aish. Orang lagi sedang masa sulit-sulit ya. Dan di waktu yang sama, wa fi waqti nafs, ini adalah waktu menunggu panen gitu. Jadi memang di Madinah kebanyakan ini kan berkebun korma ya. Puncaknya itu bagus-bagusnya pas lagi puncak-puncaknya panas. Cuman emang belum panen nih. Jadi penghasilan juga masih nunggu panen. Gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kaum muslimin untuk berperang.
dalam keadaan yang kayak tadi itu. Udah mah panasnya bener-bener panas, keadaan ekonomi lagi sulit, lagi buruk, diajak perang pula sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dari Ka'ab bin Malik, ya seperti yang kita bahas kemarin, ini review sedikit saja, mengulang. Tumben-tumbenan nih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ngasih tahu siapa musuh yang akan dihadapi. Tumben-tumbenan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ngasih tahu di mana nanti medan peperangan kita, gitu. Dan tumben-tumbenan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu meminta kaum muslimin untuk mengumpulkan hartanya sebagai bekal menuju medan perang yang berat. Musuh jelas-jelas yang akan dihadapi adalah orang-orang atau pasukan Romawi. Kemudian Rasulullah sudah kasih tahu, kasih info di mana letak perangnya, di Tabuk. Jauh. Keadaannya lagi panas-panas ya, seperti yang diceritakan tadi. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga mengkonfirmasi kita ini lagi sulit, maka kita harus saling nata'awan, saling membantu. Siapa yang di rumahnya punya kelebihan rezeki, hendaknya memberikan rezeki itu kepada Allah dan Rasulnya untuk kepentingan perang melawan Romawi. Wahakaza, ya, begitulah informasi yang kaum muslimin dapatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa yang kita bahas berkali-kali, tentu kita tahu bagaimana respon orang beriman dan responnya orang-orang munafik. Orang munafik jelas akan menolak untuk ikut membersamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tabiatnya begitu sudah. Begitu yang mereka ketahui bahwa perangnya ini mungkin memberikan mudarat banyak untuk mereka, oh mending gak usah ikut, begitu kan orang munafik. Begitu nggak banyak keuntungan, presentase menang juga kecil, jangan diharap orang munafik mau ikut. Karena memang karakteristik orang-orang munafik ila akhir zaman, mereka nggak mau banyak berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara penghambaan diri seorang hamba kepada Allah itu pasti butuh pengorbanan, pasti, nggak mungkin tidak. Nah, orang-orang munafik seperti biasa mencari 1001 alasan supaya nggak ikut membersamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kali ini Abdullah bin Ubay bin Salul udah bikin klaster sendiri, nggak jauh dari Madinah, memberikan sinyal bahwa saya nggak mau ikut bersama kamu ya Muhammad. Wa ahibba'uh, juga orang-orang yang membersamai Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik yang selalu menggerogoti Islam dari dalam ini. Menolak, bahkan mereka saling istilahnya saling memprovokasi. Udahlah, nggak usah ikut kalau beginian. Macem-macem aja Muhammad. Orang kita belum tentu jelas diserangnya kapan. Orang Romawi juga mungkin nggak akan nyerang kita panas-panas begini. Terus kita bela-belain ke sana, nyari mati kan urusan begini. Saling memprovokasi, saling membenarkan untuk mereka nggak usah ikut serta dalam perang melawan Romawi di Tabuk ini. Masya Allah. Sebaliknya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kualitas keimanannya kepada Allah. Orang-orang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Beliau datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan harta yang beliau punya. Dikasihnya 300 kendaraan lengkap dengan persediaannya. Padahal lagi sulit-sulitnya ekonomi saat itu. Jumlah segini adalah jumlah optimal yang bisa diberikan oleh seorang Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu arda. Ya, bi salasimi'ati ba'irin bi ahlasiha wa aqtabiha. Lengkap, pelananya sudah ada, perlengkapan perangnya sudah ada. Ya. Terus kemudian beliau juga memberikan alfu dinar, memberikan 1000 dinar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 4,25 gram dikali 1000. Waduh, ya, emas itu, emas.
dan diberikannya di kamar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya nggak terlihat. Ya kalau kuda kan nggak mungkin disembunyikan karena memang itu untuk kepentingan perang. Tapi harta nih datang ke kamarnya Rasul, ya Rasulullah, ini yang aku berikan untuk Allah dan Rasulnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai mendoakan seorang Utsman bin Affan. Kata Rasulullah, setelah ini nggak ada yang bisa membahayakan Utsman dalam urusan akhiratnya. Api neraka udah nggak nyentuh lagi Utsman, begitu mungkin bahasa lainnya. La yadhurru Utsman ma'amila ba'da hadza. Udah kelar urusannya Utsman, nggak ada yang membahayakan dia nanti di hari akhirat. La haula wala quwwata illa billah. Mudah-mudahan Allah jadikan hati kita seperti Utsman bin Affan, ya, yang nggak berat untuk memberikan sesuatu untuk Allah dan Rasulnya. Ya seperti apa yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ya karena hartanya cuma mampir sampai di tangannya saja, sehingga mudah untuk memberikan lagi kepada yang lain. Yang suka bikin ribet dan berat itu karena nyangkut di hati itu, kayak kail ya, nyangkut ya, di benang wol atau di bulu domba, susah tuh, nariknya susah. Banyak pertimbangan memang, tadi kayaknya masih banyak keperluan gitu. Tapi seorang Utsman dan para sahabat Nabi yang lain nggak berpikir seperti itu. Mereka jelas tujuannya adalah Allah dan Rasulnya. Maka apa yang mereka bisa berbuat untuk Allah dan Rasul, mereka akan lakukan itu untuk mengejar ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, kali ini momentumnya, anal awani, dia nih waktunya. Waktunya apa? Waktunya untuk mengalahkan Abu Bakar dalam urusan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nanti yang kita sering dengar kisahnya, Umar ngasih setengah harta. Gak lama kemudian Abu Bakar datang kepada Rasulullah ngasih seluruh harta. Itu pada perang Tabuk tuh ya. Jadi setengah harta difikirnya Umar saat itu, kali ini kayaknya harus bisa ngalahin Abu Bakar, karena selama ini selalu kesalip sama Abu Bakar dalam urusan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Para sahabat tuh kayak begitu, mereka cari celah, yatasabaquna fil khair. Mereka akan saling berlomba-lomba, main balap-balapan dalam urusan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Itu hadis itu muncul setelah didatangi oleh para sahabat yang minta dibocorkan rahasia. Misalnya, amalan apa yang paling afdol ya Rasul? Tujuannya untuk bisa saling mendahului dalam kebaikan. Ya Rasul, amalan apa yang paling dicinta sama Allah? Itu banyak hadis-hadis modelan begitu. Karena sahabat pengen mereka lebih dari yang lainnya dalam urusan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para sahabat tuh punya kan amalan-amalan sir mereka yang itu nggak dipublish dan mereka sembunyikan rapat-rapat bainahu wa bainallah, mereka sama Allah saja, supaya terhindar dari riya, supaya terjaga keikhlasannya. Kalau bukan itu kemudian dipancing sama Rasulullah, nggak keluar tuh. Kayak contohnya yang sering kita mungkin dengarkan ya, kisah tentang Bilal bin Rabah itu. Kata Rasulullah, bilang, kamu ngedahuluin saya ke surga ya. Maksudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan surga oleh Allah, Bilal udah ada di situ gitu. Tandanya apa? Suara terompahnya Bilal kan gitu ya. Sering kan kita dengar hadis itu ya. Terus kata Rasulullah, emang kamu ngapain ya Bilal? Kok bisa-bisa aja orangnya masih di dunia, sendalnya udah di akhirat, tandanya udah jelas gitu. Kata Bilal, iya ya Rasulullah, saya nih selalu jaga wudhu. Ini kan amalan-amalan yang mungkin nggak semuanya lakukan ya. Saya jaga wudhu, kalau udah saya mau sholat, nggak mau sholat, akan saya jaga wudhu itu. Kalau selesai saya wudhu, saya lanjutkan salat sunnah wudhu 2 rakaat. Itu kan amalan-amalan yang memang sir gitu ya. Banyak sahabat-sahabat yang semisal itu. Ada mereka yang kisah yang kita dengar, rajulun minal ansar, yang kata Rasulullah, yatlu'u alaikumul an rajulun min ahlil jannah, sebentar lagi akan datang nih penduduk surga. Lagi di masjid Rasul ngomong begitu. Orangnya datang, orang Ansar, bahkan nggak disebutkan namanya. Orang Ansar datang 3 kali berturut-turut. Abdullah bin Amr bin As menyelidiki itu kan. Oh ternyata 3
3 hari diselidiki, nggak kunjung mendapatkan petunjuk. Ini amalannya kayaknya sama sama sahabat yang lain, kan begitu kesimpulannya Abdullah bin Amr itu. Memang ada amalan yang terlihat istimewa. Kayak saya mendengar kata Abdullah, setiap dia itu membalikan badannya di tengah tidurnya, lidahnya udah otomatis berzikir. Jadi kalau lagi berat subhanallah, nanti dia berbaring lagi alhamdulillah. Mungkin begitu karena zikir-zikir yang diucapkan. Itu nggak akan keluar bagi mereka yang memang sudah di alam bawah sadarnya itu zikir terus gitu. Tapi kata Abdullah, sahabat yang lain juga begitu. Artinya ya nothing spesial gitu ya, sama yang lain juga begitu. Jadi di zaman itu amalan kayak sahabat yang diceritakan oleh Abdullah yang di alam bawah sadarnya zikir gitu, sahabat-sahabat yang lain juga lakukan. Nggak ketahuan punya amalannya apa sih sampai 3 kali disebut sama Rasul, yatlu'u alaikumul an rajulun min ahlil jannah gitu. Ternyata begitu pamit Abdullah bin Amr ibn al-As bilang, ya paman, sebenarnya saya pengen tahu nih apa sih rahasia ketika Rasulullah SAW menyebutkan akan datang penduduk surga kepada kita, terus engkau yang hadir 3 kali loh itu, saya nggak mungkin salah sih. Kata orang ini, ana kama ra'ait, ya begini, saya begini, mau gimana lagi? Cuman mungkin saya nih kalau mau tidur, segala hasad saya kepada orang-orang itu saya hilangkan. Saya minta ampun sama Allah kalau saya ada iri sama orang lain ketika dapat karunia. Ini kan maksudnya amalan-amalan tersembunyi kan. Jadi para sahabat tuh begitu Pak. Mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Khalif ta'raf, berbeda dalam urusan kebaikan, mereka akan dikenali oleh Allah dan penduduk langit. Bahkan nanti dalam riwayat Barra bin Azib saat kita diwafatkan oleh Allah, ya Allah, Allahumma ja'alna husnal khatimah. Benar-benar Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Itu kan kita diarak sama malaikat. Ini kalau orang saleh, amal salehnya banyak, di langit pertama malaikat jegat. Siapa yang ente bawa nih? Nanti malaikat yang mendamping itu akan mengatakan, haza ahlus siyam, haza ahlus salah, haza ahlus zakah, haza huwa mimman bar biwalidayh. Jadi yang disebutin bukannya fulan bin fulan, yang disebutkan adalah amalan dominan yang dilakukan seorang hamba saat hidup di dunia. Ya termasuk amalan-amalan sir tadi itu. Sir itu maksudnya yang tersembunyi, nggak kelihatan. Menjaga keikhlasan, menjauhkan dari riya. Dan pengen punya motivasi lebih dari yang lainnya dalam urusan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka lebih memilih untuk dikenal oleh Allah dan penduduk langit ketimbang masyhur di dunia. Nggak ada kimahnya, nggak ada nilainya bagi mereka masyhur di dunia. Mereka pengennya dikenal oleh Allah dan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, semoga kita diberikan arahan untuk sampai kepada maqam itu. Mudah-mudahan motivasi untuk bisa lebih dalam hal ketaatan misalnya ya. Mudah-mudahan Allah arahkan kita ke arah sana. Amin ya rabbal alamin. Kita kembali ke kisah perang Tabuk ini. Disitulah nanti Abu Bakar As-Siddiq memberikan seluruh hartanya. Karena ketika ditanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kok banyak betul ya Abu Bakar? Ma'abqaita li ahlik. Emang keluarga kamu sisakan apa? Dengan pedenya dan dengan yakinnya Abu Bakar bilang, saya sisakan Allah dan Rasulnya, cukup bagi mereka ya Rasulullah. Saya yakin akan jaminan Allah dan Rasulnya. Selesai sudah. Makanya Umar sampai geleng-geleng kepala kan. Ya. Kata Umar bin Khattab, berat emang untuk bisa nyaingin amal salehnya seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Laqad at'abta man ba'dak. Itu kalimat masyhur dari siapa? Dari Umar yang ditujukan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Bikin susah orang ngikutin. Begitu kalau bahasa kita. Saking tadi itu all out betul ya, dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah para sahabat. Orang yang beriman kepada Allah akan memperlihatkan keimanannya di masa-masa sulitnya dia. Ya. Ada orang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cuma ngasih segenggam korma, Pak. Segenggam korma dikasih sama Rasul.
Begitu Rasulullah bilang kalau ada kelebihan rezeki di rumahnya, hendaknya dia berikan untuk Allah dan Rasulnya. Persiapan perang ke Tabuk. Datang sama Rasul, kuculuk. Ya Rasul, saya punyanya ini. Korma segenggam berapa tuh Pak? Tapi memang di rumahnya cuman punya segitu. Ya Rasul, saya punya 2 genggam. Saya punya satu mut korma, maka segenggam saya berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, segenggam lagi saya berikan persediaan untuk keluarga saya. Allah. Insya Allah keluarga saya masih bisa bertahan dengan korma yang sebentar lagi akan panen. Tapi sekarang saya cuma bisa ngasih segini ya Rasul. La ilaha illallah. Dalam keadaan susah masih sempat-sempatnya mau untuk berbuat untuk Allah dan untuk Rasul. Digambarkan kan orang-orang muhsin ini di atasnya khair, gak cuma sekedar baik tapi kebaikan yang terpatri di dalam hati, melekat betul. Siapa orang-orang muhsin? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, gitu ya. Mereka yang biasa sempat-sempatnya berinfak, mau keadaan mereka banyak harta, mau keadaan sedikit hartanya, yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Karena sudah terpatri, sudah jadi ada kebiasaan, mereka lakukan itu. Itulah seorang yang muhsin. Apa efeknya bagi orang-orang yang muhsin? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah akan berikan cinta kepada orang-orang muhsin. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, mudah-mudahan Allah dekatkan kita dengan perilaku-perilaku sahabat-sahabat yang mulia dan insyaallah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa aqbala rijal minal muslimin. Ya. Utliqa alaihim al-baka'a wal bukaun. Tiba-tiba datang sekelompok orang dari kaum muslimin. Mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutnya sebagai baka atau bukaun. Orang-orang yang orang-orang yang menangis saja sepanjang waktu gitu, kalau bahasa kita. Apa kalau bahasa Indonesianya? Melo kali ya. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menangis. Mereka mengiba kepada Rasulullah. Yatlubuna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zuhuran yarkabunaha lil khuruji ilal jihadi ma'ah. Ya Rasul, bisa nggak kami disiapkan tambahan kendaraan ya Rasul? Kami mau ikut ya Rasul. Ya Rasul, tolong mintain sama Allah supaya kami juga disiapkan kendaraan supaya bisa ikut ya Rasul. Orang-orang ini mereka punya keterbatasan. Kalau mereka mengandalkan kedua kaki mereka, mudaratnya lebih besar daripada maslahatnya. Maka mereka mau minta sama Rasul karena mereka juga nggak punya harta untuk menyediakan kendaraan ke Tabuk. Tapi mereka di balik keterbatasannya masih mau ikut berjihad fisabilillah. Kaki nih mungkin udah nggak kuat gitu. Fisik mungkin udah nggak memungkinkan. Tapi mereka datang sama Rasul, mengiba ya Rasul. Gimana kayak caranya ya Rasul? Kami pengen ikut ya Rasul. Mungkin kau bisa sediakan kami kendaraan untuk kami bisa ikut ke Tabuk ya Rasulullah. Tapi kata Rasul, apa daya, memang kita serba keterbatasan saat ini. Gak ada. Dan menjadi prioritas tentu mereka yang fisiknya prima, kan begitu kan? Ya Rasulullah juga tahu mana maslahat, mana mudarat. Masalahnya bukan nggak mau, tapi kita serba keterbatasan saat ini. Nanti dalam beberapa riwayat bahkan disebutkan, ketika perjalanan ke Tabuk nanti bolak-balik itu, 1 hari setiap prajurit hanya berbekal 1 butir korma. Allahu Akbar. Mau perang, makanannya, penguat fisiknya 1 butir korma. Allah. Begitu keadaannya. Kita ini nggak logis kan? Gimana kayak gitu mau perang? Tapi ini untuk Allah dan Rasulnya. Hilang rasa takut mereka, dominan keinginan besar mereka untuk menjadi seorang syahid fisabilillah. Maka yang lain itu dikesampingkan karena tahu tujuannya adalah Allah dan Rasulnya gitu.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Menggambarkan ya Allah, nih kalau udah kayak gini, kalau kita mau menampilkan cermin terus kita berkaca, ya Allah, wa ma nahnu min haula. Kita nih seberapanya mereka gitu ya. Padahal tujuan kita sama kan. Sama-sama minta ridha Allah, sama-sama minta surganya Allah. Tapi mereka membuktikan dengan amalan mereka, sementara kita nggak tahu saat diminta berkorban aja berapa yang kita berikan untuk Allah. Kadang-kadang masih perhitungan, kadang-kadang kalau nggak dibalas langsung di dunia masih protes, bahkan kayak begitu. Ya Allah udah sedekah masa belum kaya-kaya, kan begitu gitu. Lihat dulu para sahabat, nggak begitu orientasinya. Nggak dilarang kita, tapi ini menunjukkan bagaimana makom seseorang, keimanan seseorang. La haula wala quwata illa billah. Yatlubuna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zuhuran. Mereka minta ya kendaraan kepada Rasulullah, tapi kata Rasulullah, la ajidu ma ahmilukum alaihi. Gimana? Keterbatasan, saya nggak bisa menyediakan, kata Rasulullah. Fatawallau wa a'yunuhum tafidu minad dama' haznan alla yajidu ladaihim ma yunfiqunahu fi asbabi khurujihim lil ghazwi. Mereka mau nggak mau akhirnya ya menerima keputusan Rasulullah. Mereka pulang sambil air mata mereka berlinang membasahi jenggot-jenggot mereka itu. Sebegitunya itu perasaan yang keluar itu, emosi mereka yang meledak karena nggak bisa ikut bersama kaum muslimin dalam peperangan. Padahal mereka dapat rukhsah, mereka dapat keringanan dari Allah Subhanahu wa taala dengan keterbatasan mereka itu. Sedihnya minta ampun. Kami nggak bisa ambil bagian dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Huwa za ahwal sahabah al-jalil. Ya. Sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Begitulah keadaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ini yang bikin kadang-kadang suka ngerasa jauh sekali dari amalan-amalan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yuqaribu 30,000 minal muslimin. Akhirnya terkumpullah kurang lebih 30,000, ya, 30.000 kaum muslimin yang bersedia untuk membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup banyak jumlahnya. Ya. Ini berdasarkan riwayat Ibnu Sa'ad, ya. Juga Ibnu Ishaq dan yang lainnya, para pakar sejarah. Ya. Wa takhallafa anhu nafrun minal muslimina an ghairi syakkin wala irtiyab. Ternyata di antara sekian ribu pasukan tadi juga ada kaum muslimin yang nggak ikut serta. Bukan karena keraguan-raguan mereka, bukan karena sifat munafik yang dominan dalam diri mereka, bukan juga karena uzur. Jadi ada nih beberapa orang nggak ikut serta, gitu. Mungkin agak goyang, ya, keimanan. Dan orang-orang ini orang-orang spesial. Orang-orang ini adalah orang-orang yang dulu ikut serta dalam perang Badar. Sementara orang-orang yang ikut perang Badar itu dapat privilege dari Allah dan Rasulnya. Bahkan sempat terucap, if'alu ma syi'tum, ya, serah mau ngelakuin apa aja, pasti kelak Allah akan memberikan maafnya kepada kalian. Karena peran kalian dalam perang Badar itu mendapatkan keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Rasulullah juga tahu orang-orang yang ikut perang Badar ini orang-orang yang keimanannya nggak kaleng-kaleng gitu. Mereka yang bersedia untuk berperang, ini kan perang pertama dalam Islam. Maka ini orang-orang spesial. Al-fadlu lil muqtadi. Yang paling utama adalah mereka yang memulai. Wa in ahsanal muqtadi. Walaupun nanti yang selanjutnya lebih baik dari mereka, tetap yang awal-awal itu yang paling utama. Ya. Trendsetter kalau bahasa kita. Nah, ini orang-orang yang dulu ikut perang Badar, jadi orang istimewa. Tapi entah kenapa saat itu mereka nggak ikut serta dalam perang Badar. Maaf, tidak ikut serta dalam perang Tabuk.
Minhum, diantaranya ada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Yang pertama nih, Ka'ab bin Malik. Yang kedua, Murarah ibnu Rabi'. Ini orang yang kedua. Yang ketiga, Hilal bin Umayyah. Yang keempat, Abu Khaisamah. Ini 4 orang, gak ikut serta. Padahal 4-4-nya orang mulia. Yang pertama Ka'ab bin Malik, yang kedua Murarah ibnu Rabi', yang ketiga Hilal bin Umayyah, yang keempat Abu Khaisamah. Mereka ini orang-orang yang nggak diragukan lagi dedikasinya untuk Islam, disebutkan di sini. Ghaira ana Aba Khaisamah lahiqa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari 4 orang itu 1 orang tergerak hatinya untuk nyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun telat. Ya. Dari 4 orang mulia tadi, yang 3 akhirnya nggak ikut serta. Tapi yang 1 nguber. Di balik telatnya ya itu dia, lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Kadang-kadang telatnya itu malah memberikan keberkahan. Kita lihat nanti kisahnya Abu Khaisamah yang telat ikut perang. Dikisahkan oleh Imam Tabarani wa Ibnu Ishaq wal Waqidi anna Aba Khaisamah raja. Jadi begitu pasukan udah berangkat, Abu Khaisamah pulang nih ke rumahnya. Dia tahu yang lain udah berangkat, dia tahu. Ba'da ansara Rasulillah. Jadi ini setelah Rasulullah berangkat dan kaum muslimin ya sallallahu alaihi wasallam. Bi'iddata ayyamin ila ahlihi fi yaumin har. Dia pulang beberapa hari setelah berangkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Pulang ke rumahnya di tengah keadaan yang lagi panas menyengat itu. Ya. Kemudian disambut sama kedua istrinya 2 nih. Ya. Disambut di rumahnya. Rumahnya berdekatan, istri pertama, istri kedua, sama-sama di bustan, ya, di sebuah tempat. Ya. Lahuma fi bustanin lahu, qad rasyat kullu wahidatin minhuma arishaha, wa ma barid fihi wa hayyat lahu fihi ta'aman. Udah disiapin sama istrinya nih. Suami mau datang udah disiapin kemahnya, rumahnya udah rapihin, udah cakep udah. Ya. Makanan udah disiapin, minuman-minuman sejuk udah siap buat suami. Ini masya Allah nih. Ya. Ini istri-istri yang yasrun nazirin, ahlul jannah yang begini. Ya, suaminya pulang udah disiapin semua. Jadi pulang udah dalam keadaan enak, capek bisa hilang. Rumah rapi, ya kan? Makanan udah kelihatan enak, minuman udah disiapin, nih masya Allah. Ya. Ini seperti istri-istri jemaahnya Taibah, insyaallah. Baik. Setelah itu falamma dakhala qama ala babil arish fanazara ila imra'ataihi wa ma sana'ata lahu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syams warih wal har wa Abu Khaisamah fi dhillin barid wa ta'amin muhayya wa imra'ah hasna fi malihi muqim ma hadza wallahi binnis. Jadi begitu dia datang ke rumahnya, kan udah disiapin tuh sama istrinya ya. Kata istrinya gini, ya Allah, Rasulullah sama kaum muslimin lagi panas-panasan, di tengah teriknya matahari membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi saya ngelihat suami saya di sini lagi di tempat yang nyaman, makanan udah tersedia dan siap makan bersama istri yang cantik. Itu kata siapa? Kata istrinya itu. Jadi istrinya nyindir nih. Pak, enak banget papa nih, udah disiapin rumah rapi pak. Ya pak, Rasulullah lagi panas-panasan pak. Kaum muslimin lagi siapkan nyawa mereka untuk Allah dan Rasulnya. Dan papa di sini bersama kami gitu. Ya. Kata siapa? Kata sang istri. Akhirnya Abu Khaisamah bilang, ya. Oh, kata istrinya, mahaza wallahi binnis. Demi Allah pak, nggak adil, adil. Rasul lagi susah-susahan, papa lagi enak-enakan gitu. Summa qala, tersentak hati seorang Abu Khaisamah,
wallahi la adkhulu arisha wahidin minkuma hatta alhiqa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah kalau gitu, saya nggak akan pernah mendatangi kalian, mencampuri kalian sebelum saya nyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikalahkan keinginan duniawinya itu. Makasih mah udah diingetin. Ya udah, mama siapin deh, begitu kalau bahasa kita. Maka istrinya di rumah mempersiapkan ya, kendaraan terbaik untuk menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Tabuk. Ya. Masya Allah. Summa qaddama nadihah fartahalah wa kharaja fi talabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta adrakahu hina nazala Tabuk. Ya. Sempat-sempatnya beliau nih ya, mempercepat kendaraannya dan bisa untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul udah nyampe Tabuk gitu. Jadi Rasul udah nyampe Tabuk. Konon perjalanannya itu 20 hari. Saya dapatkan dari riwayat yang lain. 20 hari berangkat, 20 hari pulang. Jadi disusul tuh. Falamma dana Abu Khaisamah minal muslimin faqalu hadza rakib ala tariq muqbil. Ketika Abu Khaisamah udah mulai kelihatan tuh. Ini kan kaum muslimin heran, siapa nih datang sendirian gitu. Faqala Rasulullah kun Aba Khaisamah. Ini Abu Khaisamah datang nih kata Rasul. Kun Aba Khaisamah. Rasulullah tuh gestur orang Rasulullah paham bagaimana keadaan sahabat secara detail. Rasulullah paham, pemimpinnya kayak begitu, empatinya kuat sekali. Kun Aba Khaisamah, pasti ini Abu Khaisamah. Begitu ngedekat, faqalu, mereka berkata, ya Rasulullah, huwa wallahi Abu Khaisamah. Benar ya Rasul, itu Abu Khaisamah datang. Falamma anakha aqbala ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala lahu alaihi salatu wassalam, aula laka ya Abu Khaisamah. Ya. Thumma akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-khabar fada'alahu bi khair. Ya Allah. Begitu datang sama Rasulullah, ya, belum apa-apa Rasulullah udah ngedoain. Aula laka ya Aba Khaisamah. Engkau mendapatkan keutamaan ya Abu Khaisamah. Kau kalahkan ya keinginan duniawimu, kau kalahkan untuk urusan akhirat. Aula laka ya Aba Khaisamah, kali ini kau dapat keutamaannya. Ya, jadi buat kita nih nggak ada kata telat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, ketinggalan Ustadz, saya mau udah umur segini. Udahlah, pasrah aja, nggak bisa begitu. Ya. Kalau kata orang kebun jeruk kan better late than never. Lebih bagus telat daripada enggak sama sekali. Dan terbukti kan telatnya Abu Khaisamah ternyata mendapatkan doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang punya nilai di situ? Pengorbanan Abu Khaisamah mengalahkan duniawinya dia. Itu berat, Pak. Untuk kita memilih kebaikan ketimbang keburukan itu butuh kekuatan iman. Dan Abu Khaisamah mendapatkan itu. Sudah masuk waktunya. 2 menit, baik. Ya, kita lihat nih Abu Khaisamah ini. Ya. Dan dia mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala atas usahanya dia. Kemudian Abu Khaisamah baru menceritakan sebab musabab kenapa kok dia sampai telat. Ya Rasul sebelum diminta pun sebelum dijelaskan udah ngedoain, karena Rasul tuh paham gitu. Rasul paham, apalagi Allah Subhanahu wa taala alima ma fis sudur, yang tahu apa yang terbetik dalam hati kita gitu. Allah tahu. Abu Khaisamah memberikan alasannya, Rasul begini ya Rasul, makanya saya telat. Kata Rasul, ya nggak apa-apa sudah. Ya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kebaikan kepada Abu Khaisamah. Masya Allah. Wa'anal muslimuna fi hadhihi rihla juhudan syaqah wa at'aban jasimah. Kali ini kaum muslimin mendapatkan kesulitan yang luar biasa dalam perjalanan mereka ke Tabuk itu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya,
bahwa orang-orang ini naik kendaraannya, satu kendaraan dipakai 3 orang ganti-gantian, satu kendaraan. Ya. Wa asabahum atas syadid hatta ja'alu yanharuna ibilahum liyunfidu akrashaha wa yashrabu ma'aha. Sampai-sampai mereka minta izin sama Rasul. Di tengah hausnya mereka, ya Rasul, boleh nggak kita sembelih onta kita? Karena punuk onta itu kan jejaring lemak, Pak. Dia tuh nyimpan air. Ya. Bukan isinya air, bukan. Tapi dia jejaring lemak, itu nyimpan air. Sampai kata mereka, ya Rasul, diizinin nggak Rasul? Kita sembelih. Udah nggak ada air lagi sudah. Dan Rasulullah mengizinkan. Bagaimana kisah selanjutnya dalam peperangan Tabuk? Apa yang Allah berikan dari kebaikan-kebaikan kaum muslimin, insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga Allah berikan kita keistiqamahan dalam menuntut ilmu. Semoga Allah luaskan hati kita dalam ketaatan, insya Allah. Mari kita tutup dengan bersama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.